Damn man, bloody hell, ladies and gentlemen, what the fuck is Robert Sanchez doing? Master of Error, udah saatnya dia dicadangin. Gue gak mau lihat dia di next match. Mungkin 3 game. Makin kesini permainannya makin gak karuan. Gue gak pernah lihat kiper Chelsea yang kayak gini. Bener-bener gak normal. Udah jelas Sanchez ini bukan goalie yang bagus. Kita semua gak perlu bela lagi, gak perlu sugar coating. Maresca juga buat gue udah keterlaluan. Gue tahu dia mencoba melindungi Sanchez, tapi please jangan pasang lagi Sanchez di pertandingan berikutnya. Please do something. Tanpa basa-basi gue bakal kasih Sanchez ini box merah, bottom paling bottom. 3-1 kita lost total di match day 23 ini. Semua pemain off, gak ada yang bisa diandelin buat ubah situasi. Gue bakal merating 11 pemain dan 1 manajer di matchday 23 ini di segmen Rate the Player. Masih bareng gue Nanda Sugioro di channelnya Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join silakan subscribe. Buat kalian yang suka sama segmen ini jangan lupa hit tombol likes. Ayo kita mulai aja. Secara permainan Chelsea nggak begitu jelek menurut gua. Dari sisi possession kita berhasil mencatatkan 43% possession melawan 57% buat City. Possession loss in defense 49, duel kita menang 75-75. Aerial duelnya 15-15, success dribblingnya juga kita lebih banyak, false one dan etc. Secara distribusi bola, passes kita lumayan jauh, 425. Long passesnya itu hanya 62, lebih banyak daripada Manchester City, 53. Oke, total passes in the final third, kita berhasil mencatatkan 82, dan jelas Manchester City bisa lebih banyak dengan 104 final third passes. Forward passesnya juga Manchester City mencatatkan lebih banyak lagi 313. Dengan through ball-nya 4 kali through ball dan penalti area entry-nya 12 kali dan 3-nya menjadi gol. Menurut gua secara statistik pertandingan Manchester City melawan Chelsea ini nggak bisa dibilang bahwa Chelsea bermain jelek ya. Hanya saja memang banyak human error yang menyebabkan pertandingan ini bisa berakhir menjadi 3-1. Padahal gol cepat sudah sempat kita dapatkan di menit ketiga lewat serangannya Jackson memberikan assist kepada Madueke. Menurut gue setelah terjadinya gol cepat ini harusnya Maresca bisa merespon dengan sedikit lebih adaptif ya, tapi ternyata tidak. Maresca tetap memainkan setup play seperti saat kita sedang mengejar ketinggalan, kita berusaha mencari gol, dan di other side City berhasil membangkitkan kembali permainan terbaiknya karena tidak banyak tekanan yang mereka dapatkan dari lini defense, sehingga kita akhirnya kalah secara seluruh permainan. Pemain tengahnya gue gak lihat ada perkembangan dan dua back kita juga menurut gue kurang maksimal di pertandingan ini. Dan lebih parah lagi adalah Robert Sanchez. Ketika gol kedua terjadi, gue gak tahu apakah Sanchez ini sedang melamun atau seperti apa, karena dia berada di final third-nya, dia keluar dari posnya. Sehingga bola jauh dari Ederson jatuh ke kaki Haaland dan Haaland berhasil masuk ke final third, padahal di situ ada Chalobah, tapi Sanchez tetap berusaha membackup Chalobah. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikirannya, karena seharusnya posisi seperti itu dia harusnya segera kembali ke posnya karena dia tahu betapa fragile-nya posisi itu, sedangkan para pemain bertahan Chelsea sedang on the way buat balik ke posnya masing-masing, dan tidak ada satupun pemain City yang available di final third Chelsea pada saat itu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sanchez tetap
final third di luar boxnya, dan akhirnya Haaland bisa dengan sangat mudah melesakkan gol ke gawang Chelsea dan 2-1 untuk Manchester City. Setelah gol tersebut, permainan mulai berubah arah. City yang tadinya masih setengah-setengah buat menyerang karena masih fokus buat defense, mengganti Kusanov dengan Stone yang akhirnya mereka jadi lebih nyaman dalam menyerang, dan akhirnya penguasaan bola jadi lebih banyak di Manchester City. Through ball, final third pass juga banyak dilakukan oleh Manchester City. Gol ketiga hanya menunggu waktu, jatuh ke kaki Haaland dan berhasil di passing one touch ke Foden yang saat itu lepas dari pengawalan Colwill, karena Colwill yang bermain menurutku cukup egois buat tim. Dia tidak memperhitungkan akan ada serangan-serangan dadakan seperti itu, sehingga dia tertinggal dan akhirnya berhasil Foden berhasil membuat dribbling one on one melawan Sanchez dan berhasil melesakkan bola ke gawang Chelsea. 3-1, pertandingan gak berubah walaupun Chelsea sempat merotasi beberapa pemain. Masuk Kuku menggantikan Jackson, Gusto dan Neto menggantikan Madueke dan menggantikan Sancho dan James. Pertandingan tidak banyak perkembangan, Chelsea juga mainnya masih kebingungan, tetap mempertahankan short pass dari tengah untuk build up, dan menurut gua game management itu sangat jelek. Approachingnya Maresca menurut gua kurang tepat, nanti akan gue bahas di akhir video. Dan akhirnya 3-1 menjadi match day kelam buat kita di 23 ini. Kita terlempar dari 4 besar dan harus puas di posisi 6 ya sekarang. Nggak tahu nanti mungkin setelah pertandingan malam ini kita akan terlempar lagi ke bawah, dan rasanya sangat berat buat bertahan di top 4 karena dalam 7 game terakhir ini Maresca terlihat tidak mempedulikan apa yang terjadi secara statistik, tetap memasang Sanchez, tetap memasang Jackson, walaupun jelas-jelas kita juga yang nonton tahu bagaimana Sanchez dan Jackson itu ada di lapangan dan bagaimana impactnya ke permainan tim. Gue akan membahas sebelum kita merating pemain adalah 5 things we have learned from this match. Nomor 1 itu adalah Chelsea kekurangan gameplay. Unggul 1-0 nggak bikin kita nyaman, nggak bikin kita tenang. Harusnya dengan gol cepatnya Chelsea ini di menit ketiga, Maresca harus bisa merespon secara adaptif. Maresca mesti bisa bikin plan B atau plan C. Maresca juga harus bisa memproyeksikan kemungkinan terjadinya keunggulan di awal game seperti ini ya. Karena menurut gua ini mungkin aja terjadi seperti yang udah gue bahas dengan Ole waktu itu. Karena defendernya Manchester City ini banyak yang cedera dan mereka memainkan para defender lapis kedua dan pemain baru yang tentunya belum klop, belum klik, dan masih punya banyak peluang buat dieksploitasi. Dan benar kejadian, menit ketiga kita berhasil mencatatkan gol 1-0. Harusnya mentalitas Chelsea di sepanjang pertandingan itu adalah untuk kill the game, untuk melindungi keunggulan ini, bukan lagi buat menyerang. Harus lebih pragmatis lagi, main bola-bola pendek yang hold ball, nggak perlu passing-passing buat build up, direct ball supaya punya kesempatan buat recovery position ya. Dan gameplay seperti itu nggak dimainkan. Maresca kekeh dengan gameplaynya untuk set up short pass buat build up ke depan, dan hasilnya City berhasil menemukan permainan terbaiknya dengan counter attack cepatnya, dengan kesalahan-kesalahan pemain Chelsea. Mereka bisa mengubah keadaan menjadi 3-1. Karena menurut gua Maresca harus punya plan B untuk gameplay ini, apalagi sepanjang musim ini Chelsea jadi salah satu tim yang paling sering unggul di babak pertama dan
paling bingung untuk mempertahankan keunggulannya. Dan menurut gua hal seperti itu harus segera diubah. Nomor 2, striker drag us down. Mandulnya lini serang ini selalu jadi awal dari kehancuran sebuah tim ya. Kita tahu beberapa kali Chelsea juga sempat punya striker-striker mandul dan kita nggak kemana-mana di musim itu. Jackson ini bukan striker yang buruk menurut gue, movementnya bagus tapi dia memang nggak klinis. Kita butuh striker yang klinis yang bisa memasukkan bola ke dalam gawang, bukan striker yang selalu bikin assist ya. Memang Jackson ini masih muda, bukan salah dia juga berada di posisi kayak gini. Tapi come on Maresca, kamu harus mencari solusinya untuk masalah lini depan ini. Either kamu melatih Jackson dengan special treatment atau membeli striker baru as soon as possible. Kalau enggak, permainan kita bakal begini-begini aja, kita nggak akan kemana-mana ya. Nomor 3, banyak passing nggak bikin kita menang. Chelsea terbukti menjadi tim nomor 2 dengan passing terbanyak di bawah Manchester City di half season musim ini. Kita juga lihat di setiap pertandingan passing, short pass itu adalah salah satu soul-nya Chelsea buat build up permainan. Tapi nggak jarang juga passing-passing ini bikin backfire buat kita. Dalam beberapa pertandingan kita berhasil membuat blunder ya yang akhirnya mengancam gawang sendiri. Gue tahu setiap pelatih punya filosofi yang menurut mereka fit dengan permainannya. Tapi please, Maresca juga harus lihat situasi dan lawan. Main pragmatis juga nggak ada salahnya selama lu bisa menjaga gawang lu dari kebobolan ya. Karena semakin cepat lu melepas bola, semakin cepat bola itu juga balik ke area pertahanan lu. Jadi nggak ada salahnya kita buat hold ball, buat bermain sedikit lebih pragmatis lagi ya. Nomor 4, defender bagus nggak ngaruh kalau nggak klik. Kita tahu Colwill dan Trev ini adalah para defender yang punya ketenangan di atas rata-rata, bagus. Tapi gue nggak melihat chemistry-nya di pertandingan matchday 2-3 ini. Terutama Colwill yang bermain sangat egois ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi, apakah dia dalam merasa terancam dengan hadirnya Trev, tapi menurut gue nggak. Keegoisan Colwill ini membuat lini defense-nya Chelsea ini jadi rapuh banget. Beda sama ketika Tosin diduetkan dengan Trev. Menurut gue di matchday 22 kemarin defense-nya Chelsea ini sangat mewah. Beda dengan matchday 23 ini. Banyak pos kosongnya sehingga bisa dieksploitasi oleh Haaland. Terutama di gol ketiga ya ketika Colwill asik menyerang tapi ternyata secara defense kita sangat fragile ya sehingga terjadi gol ketiga itu. Menurut gua Maresca harus bisa mix lagi defender ini. Duet Colwill dan Trev ini cukup menjanjikan, harusnya bisa jadi back andalan ya di IPL musim ini. Cuma mesti dibangun lagi chemistry-nya dan mesti diatur lagi cara permainannya. Jadi nggak boleh semuanya maju ke depan buat mendistribusikan bola. Karena sangat berbahaya ya. Dan para defender juga harus lebih bijaksana bermain untuk tim ya daripada mengedepankan rasa egoisnya masing-masing ya. Same formation doesn't equal same result. Nomor 5, formasi 4-2-3-1 ini ternyata expiring date-nya itu cepat ya. Paruh musim kedua ini gue rasa semua manajer udah tahu cara menangkal formasinya Chelsea ini. Hasilnya apa? Palmer mandek, defense jebol, winger kita nggak jalan. Semua sistemnya jadi mandek. Udah saatnya nih Maresca berani main keluar dari patternnya. Apalagi dengan kualitas squad Chelsea ini menurut gue Maresca punya potensi dan punya peluru ya buat mengotak-atik formasinya. Karena menurut gue formasi 4-1-4-1 yang pernah dimainkan Maresca ini harusnya bisa buat next di half season ini ya, karena formasi ini menurut gue cukup bekerja dengan baik karena bisa membuat lini depan jadi lebih klinis lagi dengan banyaknya tambahan serangan dan membuat lini belakang menurut gue lebih solid karena penumpukan di pemain tengah dan inverted winger yang menurut gue nggak terlalu membahayakan pergerakannya ya. Kalau kalian yang main FM, kalian pasti tahu di half season ini adalah saat yang tepat untuk mengotak-atik formasi karena banyak pemain baru yang datang dan kita melakukan refresh ya.
untuk dalam satu tim. Harusnya mungkin Maresca bisa main FM supaya tahu dulu ya kira-kira nih fit nggak dalam permainannya ya. Tapi anyway, Maresca harus melakukan sesuatu, please do something. Nggak bisa kita melakukan hal yang sama seperti ini terus ya. Oke, kita mulai aja rating pemainnya. Gue bakal merating sesuai urutan karena gue nggak mood buat melakukan spin. Nomor 1 Robert Sanchez, sudah jelas box merah. Robert Sanchez ini punya kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan. Karena menurut gue kalau memang kesalahan ini dilakukan oleh kiper muda itu masih oke. Tapi buat kiper seumur Robert Sanchez ini menurut gue kesalahan ini udah fatal. Dan ini sudah menjadi tabiatnya dan ini menunjukkan bahwa kualitasnya Robert Sanchez ini ada di situ gitu ya. Kecuali lu kiper muda lu boleh melakukan kesalahan itu, tapi buat kiper senior kayak Robert Sanchez kayaknya udah cukup ya. Gue nggak mau melihat Robert Sanchez ini di pertandingan berikutnya dan Maresca juga harus tahu bahwa kita semua para True Blue itu sudah cukup melihat kesalahan yang dibuat oleh Robert Sanchez karena nggak ngotak sih menurut gue, apalagi untuk gol kedua itu ketika posisinya ada pemain bertahan dan semua lini pertahanan kita sedang balik ke belakang dan dia malah memilih untuk keluar dari boxnya. Itu aneh banget sih menurut gua. Box merah buat Robert Sanchez di matchday 23 ini harusnya 3-4 game ke depan Maresca memberikan kesempatan kepada Jorgensen buat main dan membuktikan bahwa Jorgensen ini juga bisa dipercaya ya. Nomor 2 James. James menurut gue masuk ke box kuning karena permainannya memang gak sebagus seperti biasanya. Kalau kita lihat di sini untuk pendistribusian bola dari James itu gak jelek sepanjang permainan. Dia berhasil melakukan pendistribusian bola dengan positioning yang bagus ya. Jadi memang James ini mungkin kebingungan juga untuk melakukan serangan atau bertahan karena memang approaching gameplaynya Maresca juga yang menurut gua nggak tepat ya. Secara defense beberapa tackle penting berhasil terjadi ya dilakukan oleh James dan ini membuktikan bahwa impactnya juga cukup kerasa di tim. Secara possession James hanya bisa melakukan satu dribbling dan itu pun terjadi kegagalan ya karena berwarna merah. Overall permainan James di matchday 23 ini menurut gue dapat ke box kuning karena James itu tidak bermain seperti biasanya. Dia masih kebingungan juga untuk approach game seperti ini ya. Oke, nomor 3 Chalobah. Menurut gue Chalobah permainannya di matchday 23 ini tidak terlalu signifikan seperti matchday 22. Mungkin karena memang duetnya dengan Colwill yang belum punya chemistry, jadi kebanyakan pos kosong ya di lini defense kita. Jadi seringkali Haaland ataupun Foden itu mendapatkan ruang gerak yang cukup signifikan. Foden juga bisa beberapa kali melesakkan tendangan dari luar kotak penalti menuju ke gawang Chelsea dan menurut gue Chalobah di game ini akan gue masukkan ke box merah kalau kita lihat dari pergerakannya Chalobah di game ini. Dari sisi distribusi Chalobah banyak pergerakannya yang menuju ke tengah ya. Jadi Chalobah ini walaupun unggul tapi tetap memainkan build up short pass yang menurut gue cukup nggak penting juga karena harusnya dia fokus di pertahanan dan hold the barrier buat mempertahankan keunggulan 1-0 dan meredam serangannya dari Manchester City. Secara defensif kalau kita lihat banyak tackle-tackle yang sukses dilakukan Chalobah ya, tapi ya sekali lagi beberapa kali pos
yang harusnya diisi oleh Chalobah dan Colwill ini kosong, sehingga sangat mengancam gawang dari Chelsea. Contohnya di gol ketiga ketika Chalobah sedang maju ke depan dan tidak siap untuk menghadapi serangan cepatnya dari Manchester City. Box merah menurut gue cukup menggambarkan pertahanan Chelsea di pertandingan di matchday 23 ini ya. Next, Colwill itu juga sama seperti Chalobah. Colwill terlalu egois menurut gue permainannya di matchday ke-23 ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Colwill. Apakah dia merasa terancam sehingga dia sangat agresif dan menggebu-gebu untuk maju ke depan. Kalau kita lihat di box permainan ini, Colwill secara distribusi itu banyak melakukan serangan dari sisi kiri ya, pendistribusian bola. Walaupun memang banyak sukses passing yang terjadi, tapi memang balik lagi menurut gue ketika unggul 1-0 seharusnya Colwill tidak perlu untuk melakukan build up seperti ini ya. Kalau kita lihat di first half saat Chelsea masih unggul, Colwill banyak bermain di area half midfield. Jadi seharusnya Colwill ini hanya fokus di bagian sisi pertahanan sebelah sini menurut gue ya. Anyway, dari sisi defense, Colwill juga nggak banyak impactnya, hanya melakukan dua tackle yang berhasil, tidak terlalu banyak impact secara defense ya. Jadi Colwill akan gue taruh di box merah karena pertahanan Chelsea ini rapuh banget di matchday 23 ini dan sangat mudah diobrak-abrik oleh Haaland dan Foden. Cucurella juga sama. Cucurella akan gue taruh di box warna merah karena pertandingan ini Cucurella tampaknya masih kurang impactful. Kalau kita lihat secara pendistribusian bola, Cucurella ini tidak sesignifikan di matchday ke-22. Agak sedikit off, tapi masih banyak passing-passing yang berhasil dilakukan, walaupun juga ada beberapa passing yang gagal. Itu terlihat dari garis berwarna merah ya. Kalau kita lihat di first half, Cucurella banyak melakukan sisiran di sisi flank kiri ya. Dan balik lagi seharusnya Cucurella banyak melakukan defense ya. Coba kita lihat secara defense seberapa signifikan pertahanan yang dilakukan Cucurella. Hanya ada 3 tackle. Karena balik lagi memang para defender Chelsea ini masih menggunakan setup play yang diterapkan Maresca dengan short pass dan build up untuk maju ke depan. Dan menurut gue itu harusnya tidak dilakukan ketika kita mendapatkan keunggulan ya. Jadi Cucurella gue taruh di box merah untuk matchday 23 ini. Enzo juga sama, gue nggak melihat peran signifikan dari Enzo di pertandingan ini. Bahkan gue lupa bahwa ada Enzo Fernandes di squadnya kita di lini tengah. Enzo gagal menjadi metronom buat Chelsea untuk menjaga keunggulan 1-0. Kalau kita lihat secara pendistribusian bola, ini jelek banget. Enzo hanya mendapatkan beberapa touch, passing, jadi memang permainannya sangat kurang efektif. Dari sisi defense juga sama, Enzo hanya melakukan 5 tackle win. Dan ini seharusnya tidak terjadi karena harusnya Enzo itu bermain sebagai metronom yang mempertahankan bola ya. Seharusnya secara possession dia banyak, tapi di sini kita tidak melihat possession yang dia buat, baik itu dribbling maupun holding ball. Jadi memang peran Enzo ini ketika melakukan setup untuk mempertahankan bola ini nggak berjalan sama sekali ya. Jadi menurut gue kurang tepat lah Enzo permainannya di matchday 23 ini. Berikutnya Caicedo kalau kita lihat secara possession itu berhasil melakukan holding ball di half midfield dan final third Chelsea.
Secara distribusi sepanjang permainan, Caicedo juga melakukan banyak aerial sweeping ya, yang berarti beberapa kali dia berhasil melakukan recovery, cuma tidak maksimal. Tapi rata-rata passing yang dibuat Caicedo ini berwarna hijau, berarti aman dan sampai ke tujuan. Secara defense, Caicedo berhasil melakukan 8 tackle one dan aerial winning, yang berarti dari sisi pertahanan Caicedo ini cukup impactful untuk meredam serangan dari Manchester City ya. Dan kita memang lihat di pertandingan semalam, Caicedo menjadi salah satu motor pertahanan yang menurut gua, kalau nggak ada Caicedo mungkin kita bisa kebobolan lebih ya, karena pemain-pemainnya City ini sangat agresif di sisi lini serangnya. Caicedo di pertandingan matchday 23 ini gue taruh di box kuning. Next ada Sancho. Kalau Sancho menurut gue di pertandingan ini masih kurang signifikan, mungkin karena memang setup play kita tidak memberi ruang buat Sancho ya untuk melakukan dribbling dan cutting inside yang biasa dia lakukan. Kalau kita lihat secara pendistribusian bola juga sangat kurang efektif, hanya beberapa kali saja selama 90 menit. Untuk sisi defense juga lumayan sebenarnya. Sancho berhasil membukukan 5 defense termasuk di final third-nya Manchester City. Secara possession, Sancho tidak banyak melakukan hold ball karena memang tipikal winger seperti Sancho ini nggak bisa dipakai untuk mempertahankan keunggulan ya. Jadi memang Sancho ini biasanya diprogram untuk menyerang dan memberikan assist serta melakukan cutting inside yang bertujuan menciptakan GA. Jadi memang seharusnya di menit ke 30 atau selama kita masih unggul, Sancho ini bisa dialihfungsikan menjadi defensive winger ya. Semoga ini jadi pelajaran berarti buat Maresca dan tim ya. Sancho di matchday 23 ini gue taruh di box merah karena memang nggak impact dan secara serangan juga tidak banyak memberikan tekanan. Seharusnya ketika kita sudah imbang 1-1 atau tertinggal, Sancho mestinya bisa lebih keluar ya permainannya. Palmer walaupun tidak se-impactful seperti biasanya, tapi permainan Palmer ini menurut gue masih bagus. Secara distribusi dia menyisir hampir seluruh lapangan. Walaupun banyak passing-passing yang gagal karena memang ada error sistem menurut gue ya dari permainan setup play-nya Maresca ini yang tidak tersampaikan dan tidak diterjemahkan dengan baik oleh para pemain. Apalagi ketika kita unggul, dan itu memang selalu jadi permasalahan di segala lininya Chelsea di musim ini. Secara possession juga sama, Palmer ini tidak banyak melakukan hold ball yang berhasil. Contohnya dari 6 possession dan dribbling yang dia buat, 4-nya itu adalah possession yang berakhir dengan kegagalan. Berarti bola berhasil direbut oleh pihak Manchester City, dan ini walaupun dia juga punya satu kesempatan dan akhirnya dia memberikan kepada Jackson, menurut gua harusnya Palmer bisa lebih selfish ya harusnya ya, karena memastikan bahwa akan ada gol lagi, karena tidak bisa menganggap enteng permainan ini apalagi masih di babak pertama. Palmer untuk game 23 ini gue akan kasih box kuning karena beberapa kali memang dia sempat menciptakan opportunity namun tidak maksimal di lini serangnya, dan pergerakan dan work rate-nya juga seperti biasa cukup tinggi. Jadi Palmer akan gue taruh di box kuning. Nomor 10 Madueke walaupun menciptakan gol, Madueke ini bisa jadi pemain yang cukup efektif di pertandingan ini, walaupun seperti biasa crossingnya banyak yang gagal ya, out of delivery, ada yang ketinggian, ada juga yang kependekan dan tidak pernah on point kalau kita lihat dari sini.
dari sisi flank kanan ini ada beberapa passing yang memang berwarna merah, berarti gagal. Tapi pergerakannya cukup impactful menurut gue karena dia mau turun ke bawah dan membantu serangan, melakukan passing-passing. Dan yang paling penting, Madueke ini tahu perannya bahwa ditugaskan untuk menekan lini bertahannya Manchester City supaya fokusnya tidak terlalu supaya fokusnya terpecah ya, jadi tidak terlalu bisa melakukan serangan ke lini bertahannya Chelsea. Dari sisi shoot, Madueke berhasil membukukan 2 shoot, satu shoot menjadi gol dan satu lagi adalah hasil dari cutting inside-nya yang mendarat di belakang tiang gawangnya Ederson. Menurut gue itu satu-satunya kesempatan Madueke yang cukup signifikan dan harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Secara possession, Madueke juga melakukan 4 kali holding ball dan dribbling yang sukses, ditandai dengan warna hijau, dan 2 holding yang gagal itu dengan warna merah ya. Jadi memang beberapa kali Madueke ini tidak bisa melewati pertahanan dari Gvardiol. Madueke di pertandingan ini gua masukin ke box kuning karena cukup punya kontribusi dari sisi gol, walaupun memang sebenarnya gol yang nggak gampang, tapi memang secara positioning Madueke udah bagus dan itu yang menyebabkan dia menciptakan golnya di pertandingan ini. Jackson, seperti yang kita tahu, Jackson kembali tidak klinikal. Menurut gua problem Jackson ini udah lebih dari technical ya, karena sudah 7 game berarti dia tanpa gol, dan harusnya seorang striker yang tanpa gol 7 game ini mesti di bangku cadangkan buat di game berikutnya. Gue berharap Maresca benar-benar mempertimbangkan bahwa Jackson ini mesti dipupuk lagi. Bagusnya dia diistirahatkan di 3 matchday berikutnya dan diganti dengan Gue, atau mungkin Maresca bisa mencoba formasi baru yang memainkan false nine, karena kita masih punya Felix yang bisa ditaruh di situ. Kita juga masih punya Palmer yang bisa berkontribusi di situ, atau kita masih memiliki Gue yang menurut gue punya potensi walaupun sangat raw di posisi striker, tapi Gue punya intensitas serangan yang tinggi dan punya spirit yang menurut gue bisa berguna buat Chelsea ya. Jadi Jackson harusnya tidak lagi ada di starting line up ini menurut gue pribadi di 3 pertandingan ke depan. Tadinya gue mau kasih kartu kuning buat Jackson karena Jackson berhasil membukukan 1 assist yang menurut gue cukup tenang. Tapi ketika chance gedenya Jackson di menit ke-20 terbuang sia-sia, gue langsung memutuskan untuk memasukkan Jackson di box merah. Apalagi selama pertandingan Jackson tidak bisa recover dari kondisi tersebut. Dia tidak bisa membuat satu attempt yang menurut gue cukup mengancam gawang Manchester City. Dan akhirnya dia harus diganti dengan Kuku yang ternyata tidak impactful juga. Karena itu Jackson gue masukin ke box merah ya di pertandingan match di 23 ini. Gue sangat berharap Jackson bisa comeback, membuat gol-golnya lagi, karena Jackson ini salah satu striker yang cukup potensial menurut gue. Movementnya juga bagus, pendistribusian bolanya juga bagus, hanya saja dia sangat kurang di sisi finishing, baik itu dari left foot maupun dari header. Kalau naturally right foot harusnya Jackson juga maksimal ya dari 10/10, tapi nyatanya walaupun menggunakan right foot, Jackson ini masih sangat kesulitan untuk mencetak gol. Jadi harapan gue Maresca bisa segera memecahkan masalah Jackson ini dan masalah striker kita secara overall. Apakah kita harus membeli striker baru di sisa 10 hari transfer window ini di pertengahan musim, atau memaksimalkan striker-striker yang ada, atau memoles Jackson dalam waktu yang singkat ya.
Harusnya Maresca sudah memikirkan ini, karena di preskon kemarin Maresca menginformasikan bahwa di preskon post match Maresca percaya sama Jackson dan Sanchez, dan harapan gue itu hanya lip service belaka. Di next match dua orang ini harusnya bisa di bangku cadangan dulu, diganti dan diberi kesempatan kepada yang lainnya. Oke, dari 3 pergantian pemain di matchday 23 ini ada Kuku, ada Neto, dan ada Gusto. Yang akan gue sorot adalah Kuku, karena masuknya Kuku ini di menit 67-an ya kalau nggak salah. Itu seharusnya bisa mengubah arah permainan, tapi nyatanya tidak, karena Kuku terlihat udah nggak peduli sama permainannya ini. Kuku udah check out lah ya. Kuku sudah tidak berada secara mental di tim Chelsea, dan kita juga nggak bisa menyalahkan Kuku, karena memang situasi yang menurut gue salah dari manajemen adalah memaksakan pemain untuk keluar sebelum memang benar-benar ada tim yang tertarik terhadap pemain ini. Karena once manajemen sudah menyatakan bahwa pemain ini akan dijual, seorang pemain yang apalagi seperti Kuku ya, mungkin kalau seperti Trev yang memang tumbuh besar di Cobham dan memiliki DNA Chelsea, dia akan membela tim ini mati-matian, karena memang tujuannya adalah berkarir dan menghabiskan masa produktifnya di tim ini. Tapi beda dengan Kuku yang datang dengan nilai transfer yang fantastis. Kita nggak tahu motivasinya apakah uang atau apa. Menurut gue Kuku ketika diberi treatment seperti itu akan menjadi sosok yang tidak peduli dengan timnya ya, dan itu sudah beberapa kali diperlihatkan Kuku di pertandingan. Dari pertandingan lawan beberapa matchday kemarin gue juga sempat bikin videonya, dan gue berharap Kuku sudah tidak dipasang lagi, tapi ternyata Kuku masih dimainkan. Ya kita lihat lah ya Kuku, semoga memang, kalau menurut gue Kuku ini harusnya udah ada di reserve team, tidak perlu lagi ada di first team, karena memang sudah tidak memiliki jiwa militan untuk membela Chelsea, udah nggak punya sparknya lagi, dan dia udah fokus untuk mencari tim baru. Seandainya pun Kuku nggak bisa dijual di transfer window Januari ini, Maresca dan manajemen harus memutuskan Kuku untuk masuk ke reserve, dan Kuku harus membuktikan dia worth untuk bermain dengan squad Chelsea. Karena menurut gue pemain yang sudah nggak punya mentality di dalam satu tim itu sudah tidak perlu dimainkan lagi ya, kecuali dia memang mau mengubah permainannya dan lebih impactful ke tim. Karena Kuku ini kita semua tahu dia adalah pemain yang berbakat, dia pemain yang hebat, dan nggak seharusnya dia menjadi seperti sekarang ya. Dan Kuku ini di matchday 23 itu gue masukin ke box merah karena nggak ada impactnya dan spiritnya udah nggak ada. Jadi Kuku harusnya udah masuk ke reserve team di matchday berikutnya, sebelum Kuku ini benar-benar bisa dilepas oleh Chelsea ya. Oke, dari sisi manajer Enzo Maresca, gue akan review di 3 aspek, yaitu ada setup game management, dan substitution. Dari pertama yaitu setup game, menurut gua dari setup game, menurut gua Maresca menerapkan setup game yang cukup meyakinkan, karena kembalinya Colwill, kembalinya Enzo itu seharusnya bisa menjadi fuel buat Chelsea untuk berlaga di Etihad ya. Dan memang benar di 3 menit pertama kita berhasil firing the fire. Kita berhasil mencetak gol 1-0, gol cepat yang harusnya sangat berharga untuk squad Chelsea. Tapi sayangnya squad ini tidak dilengkapi dengan alternatif setup play ketika kita unggul 1-0 di pertandingan sebesar ini ya, apalagi melawan Manchester City Pep Guardiola. Jadi membuat satu kebingungan di dalam organisasi ini, cara memainkan setupnya juga kelihatannya
tidak padu, ada yang masih ingin hold ball, ada yang tergesa-gesa maju ke depan. Jadi kita tidak melihat ritme yang seharusnya terjadi seperti biasanya Chelsea bermain, terutama saat melawan Tottenham ya, ataupun Arsenal, ataupun tim-tim besar lainnya, ataupun Wolves seperti yang kita lihat di matchday 22. Jadi setup game Maresca ini di awal sudah oke, tapi kendor di kelanjutan pertandingan ini. Secara game management menurut gue jelek banget. Seperti yang gue bilang, once lo udah menang 1-0 dan lo punya keunggulan dan lo berhasil mencetak gol cepat di pertandingan ini, seharusnya sebagai seorang manajer lo bisa lebih adaptif ya. Gue tahu Maresca ini manajer muda yang pengalamannya masih sedikit karena sebelumnya dia bergerak di belakang layar ya, tapi tetap harusnya Maresca mempersiapkan timnya untuk game sebesar ini, apalagi ya untuk memiliki plan B ataupun plan C yang memang kemungkinan besar terjadi di dalam game seperti ini ya. Tidak adanya metronom untuk mengatur tempo serangan membuat kita kebingungan ketika unggul 1-0. Apa yang harus dilakukan oleh Enzo Fernandez dan kawan-kawan? Apakah kita harus melakukan holding ball dan direct pass sehingga kita bisa menekan City dari jauh dan kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan recovery defensif ketika serangan terjadi, atau kita melakukan short pass setup seperti biasa untuk create chance dan membuat GA, dan akhirnya kebingungan itu membuat City memiliki waktu untuk kembali ke permainan terbaiknya ya, apalagi di menit 60-an ketika Josh Stone sudah kembali menggantikan Kusanov, dan itu terlihat banget bahwa tim buildingnya City itu kembali dan mereka merasa nyaman untuk memainkan permainan terbaiknya ya. Menurut gue game manajemennya Maresca di matchday 23 ini so bad ya. Tidak adanya direct pass, dan ketika Neto juga masuk itu juga tidak sesuai harapan gue, apalagi harusnya dengan speed pemain Chelsea ini bisa lebih memanfaatkan direct pass ya. Substitution juga jelek menurut gue dengan dimasukkannya Kuku yang udah mentally nggak ada di Chelsea lagi. Harusnya Maresca bisa memilih mempercayakan kepada Gue yang lebih mudah dan lebih raw untuk menekan lini bertahannya City, karena tekanan sekecil apapun harusnya sangat bisa dimanfaatkan ya untuk membuat celah dan menjadi GA ya, untuk memperkecil ketinggalannya kita. Tapi dengan masuknya Kuku ini gue gak melihat impact yang signifikan, bahkan mungkin lebih jelek daripada Jackson ya. Kemudian masuknya Neto dan Gusto juga menurut gue kurang impact, karena ternyata balik lagi Maresca tetap mempertahankan permainan setup passing yang seperti biasa dia lakukan tanpa adanya direct ball ataupun memanfaatkan kelebihan dari Gusto dan Neto. Karena Gusto gue lihat setelah masuk masih bermain invert ke tengah, harusnya Gusto bisa lebih memaksimalkan sisi flank sehingga bisa memberikan ancaman yang cukup signifikan ya untuk pertahanannya City. Jadi menurut gue substitutionnya Maresca ini sangat jelek di game ini ya. Secara overall Maresca akan gue masukin di box merah karena tidak adanya adaptasi di dalam setup play-nya ketika kita unggul 1-0 itu udah membuat semuanya bubar ya. Seharusnya Maresca bisa lebih bijaksana lagi, bisa lebih prepare lagi dalam mempersiapkan timnya untuk melawan tim sebesar Manchester City di kandangnya di Etihad Stadium ya. Masih ada 4 game lagi guys di bulan Februari. Kita akan melawan West Ham. Graham Potter bakal balik kampung lagi ke Stamford Bridge. Gue berharap Graham Potter ini tidak menang di Bridge, karena sangat ironi ya ketika dia bisa berhasil mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge, dan kita waktu itu sangat
memandang sebelah mata Graham Potter. Menurut gue Chelsea sudah saatnya untuk menekan panic button, karena panic button ini sangat dibutuhkan saat ini karena kita benar-benar udah darurat ya. Kita sudah terlempar di 4 besar. Kita harus berjuang lagi untuk masuk ke sana, dan perjuangannya juga cukup berat karena setelah ini kita akan melawan Brighton, Villa ya. Kemungkinan Southampton yang masih mungkin kita mencuri poin full di situ. Sisanya kita melihat beberapa tim ini bermain cukup anomali di musim 2024-25 ini. Dan harusnya Maresca sudah mempertimbangkan untuk siapa saja yang dia akan rotasi, siapa yang akan dia maksimalkan di paruh musim kedua ini. Kita nggak boleh lagi hilang poin guys, kita harus push panic button, kita harus attack, kita harus menciptakan impact, dan kita harus bertahan dengan signifikan dan solid ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi kehilangan poin, atau kita akan keluar dari persaingan 4 besar. Dan once itu terjadi, UCL spot kita hilang, gue yakin pemain kayak Palmer, kayak Enzo, kayak mungkin bahkan Caicedo itu memutuskan untuk cabut karena itu menurut mereka nggak baik-baik aja ya. Oke, buat kalian yang suka sama segmen ini, jangan lupa likes dan subscribe. Buat kalian juga True Blue di luar sana, jangan lupa share ke True Blue lainnya supaya makin banyak yang tahu soal segmen ini dan channel Bridge of Blue. Kalian juga yang mau dengerin podcastnya Bridge of Blue, kalian bisa klik link di deskripsi, atau kalian bisa mampir ke Spotify dan search channelnya Bridge of Blue. Gue juga mengudara di sana. Setelah mengeluarkan video di YouTube, gue akan upload segmen ini di Spotify. Jadi buat kalian yang nggak mau nonton YouTube sambil beraktivitas, kalian bisa mendengarkan Spotify channelnya Bridge of Blue. Balik lagi bareng gue di Rate the Player berikutnya. Come on you Blues, kita harus bangkit dan kita harus menekan panic button kita sekarang supaya maksimal poin kita bisa dapatkan di 4 match di bulan Februari ini. Oke, tetap semangat guys. Come back stronger Chelsea, up the Chelsea.